Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم وميتة الآدمي والسمك والجراد وميتة الآدمي والسمك والجراد طاهرات والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس إلا شعر المأكول وريشه وبره وصوفه والمسك وفأرته وأنفحته ونافجته. فصل فيما يطهر وما لا يطهر. وتطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها وكذلك النبيذ من التمر وجلد الميتة إذا دبج. وإذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير أو لعاب ورثه أو عرقه أو بدنه وهو رطب غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر. وإذا تنجس التراب الكلب فيكفيه 7 مرات بالماء الخالص. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح وهو رش بالماء مع المغالبة والمكاثرة. وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زواله ولا يضر شيء من المائعات إذا تنجس. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Mukhtasarul Latif di dalam kitab Najasat yang telah diterangkan oleh Habib Alwi daripada jenis-jenisnya macam-macam najis yang dimasukkan di dalam kitab Mukhtasarul Latif dari jumlah najis. Ada bagian kitab-kitab fikih definisinya, tapi di dalam Mukhtasarul Latif bukan ta'riful had tapi ta'riful ad. Definisi jumlah daripada kategori barang-barang yang najis di dalam hukum syariat kita. Dan kemarin telah dibahas beberapa di antaranya, yaitu kencing, kemudian kotoran manusia, kotoran binatang, kemudian nanah, darah, muntahan, khamr, nabidh, perasan daripada anggur, kemudian perasan daripada kurma dan yang lainnya, dan seluruh yang memabukkan, walaupun bukan perasan kurma dan bukan perasan anggur. Wal kalbu wal khinzir mafarihima, kemudian anjing dan babi dan keturunannya atau salah satu daripada keturunan keduanya, kemudian bangkai. Yang kemarin ini sampai sini kali ya. Wa maitatun. Kata Habib Alwi sampai wa maitatun. Dan yang termasuk daripada benda najis adalah maitah, bangkai. Bangkai di dalam bahasa Arab adalah kullu mazalat hayatu, suatu binatang yang mati, yang hilang kehidupannya, maksudnya mati. Tapi yang dimaksud di dalam fikih adalah kullu hayawanin zalat hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Setiap binatang yang dimakan yang hilang kehidupannya dengan yang tidak dipotong dengan pemotongan yang dibenarkan di dalam syariat. Binatang yang dimakan yang hilang kehidupannya, mati tanpa dipotong dengan pemotongan yang dibenarkan di dalam syariat. Itu namanya maitah. Tapi yang dimaksud di sini semua bangkai baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Nanti akan dibedakan antara jenis-jenis apa saja yang termasuk daripada benda-benda yang berkaitan dengan bangkai. Kemudian dikatakan wa sya'ruha, rambutnya dari bangkai tersebut najis. Warishuha, begitu juga rambut dari binatang yang terbang. Kalau kita bilang burung, termasuk diantaranya apa? Namanya ayam. Rishuha, wajilduha, wajami wa ajzaiha. Begitu juga kulitnya dan seluruh bagiannya, dagingnya, tulangnya, semua bagian bangkai tersebut semuanya najis. Wal madhi, dan al madhi, suatu yang keluar cairan ketika orang dalam keadaan naik syahwatnya. Inda thawarani syahwah. Laki-laki yang keluar atau perempuan yang keluar
ketika naik syahwatnya, itu airnya agak encer, beda dengan wadi. Kalau wadi ketika mengangkat barang berat dia agak kental sedikit. Kalau dia madhi agak encer dan putih. Kalau wadi agak kekuning-kuningan, agak kental sedikit. Walaupun beda dengan mani. Kalau mani abyadun thakhin, suci. Wal juz'ul munfasil min ghairil adami, dan bagian yang terpisah dari bagian tubuh manusia. Bagian yang terpisah dari selain tubuh manusia. Selain tubuh manusia. Yang binatang yang lagi hidup ente potong kakinya. Ente potong tangannya. Termasuk bagian yang terpisah ketika dia masih hidup, maka binatang bagian yang terpisah itu adalah najis. Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup itu najis. Kalau kita potong dia dalam keadaan hidup, jadi bangkai dia bagian tubuhnya. Min ghairil adami, tapi bukan dari golongan manusia. Kalau manusia tetap suci. Wasamaki wal jarad, begitu juga bagian daripada tubuh ikan dan belalang. Kita potong dia dalam keadaan hidup, tetap suci. Illa sya'ral ma'kul, katanya, kecuali daripada rambut hewan yang dimakan dagingnya, suci dia, nggak najis. Sya'ral ma'kul, kambing kita copotin dia, nggak masalah. Atau unta, atau sapi, atau ayam, atau burung yang dimakan dagingnya, apabila kita copotin dalam keadaan hidup, tahir. Warishahu, begitu juga rambut burung-burungan. Wawabarahu, dan kula daripada rambut daripada unta. Wasufahu, begitu juga rambut daripada kambing maiz, suf, atau domba. Wal misik, dan misiknya. Misik ini adanya di dhabiyah. Kalau kita di sini kijang ya. Ada yang di bagian dekat hatinya dia itu ada darah yang mengental. Itu memang harusnya diambilnya dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan mati, udah meninggal dia, dalam keadaan bangkai najis. Tapi dalam keadaan hidup kita ambil, suci. Itu minyak wangi yang paling hebat baunya, yang paling bagus daripada bagian minyak wangi yang paling bagus baunya adalah, aromanya adalah misik. Itu adanya darah yang ada di sebelah bagian hati daripada dhabiyah, atau kita bilang kijang kalau sekarang ya, ghazal, atau yang di Hadramut itu kambing liar, dhabiyah. Itu ada bagian tubuhnya yang harus diambil ketika dia masih hidup. Karena kalau dia sudah meninggal, dia mati, itu bangkai dan najis dia. Kalau dalam keadaan hidup diambil, dia suci. Wa fa'aratahu, begitu juga kulit-kulitnya, kulit yang ada di dalamnya misik. Wa infahatahu, infahah kalau kita bilang saripati susu yang ada di bagian binatang yang dimakan, yang tidak makan kecuali susu. Itu binatang khusus diternakin makanannya susu aja. Ini dipakai orang-orang yang bikin keju terbaik. Keju terbaik, makanan empanannya hanya susu aja. Binatang itu diempanin susu, baik itu kambing atau itu sapi atau itu unta. Dikasih jejelin susu aja. Nah, ada di bagian dalamnya kantung situ. Kantung itu berisi saripati susu, namanya infahah. Itu juga suci, karena untuk keperluan bikin apa? Bikin jubnah, keju. Keju terbaik terbuat dari itu. Suf, dari benda-benda yang proses dari darah, proses dari yang najis, bisa jadi saripati susu. Wa nafijatahu, kantung daripada
yang ada dari tadi darah misiknya. Itu juga suci karena hajatnya udah sepaket kalau kita bilang. Kumpulan dari darah-darah, kumpulan kulit dari darah-darah itu juga dinamakan nafijatah. Dari bagian-bagian misik ya kulitnya atau yang kumpulan-kumpulan darah dari misik tersebut. Itu juga qahir. Itu juga suci di dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan najis. Kemudian faslun fi ma yadhuru wa ma la yadhur. Pembahasan pada yang suci dan dan sesuatu yang tidak suci. Wa tadhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Ini pembahasannya mesti kita kasih ringkasan dulu deh. Yang pertama, najis ada 3 macam, mughalladatun wa mustawassitatun wa mukhaffafatun. Yang pertama najis besar, yaitu anjing, babi dan keturunannya. Salah satu darinya atau kedua-duanya. Keturunan dari anjing dan babi atau keturunan salah satu anjing dan babi. Itu namanya mughalladah. Dan harus disucikan dengan 7 kali diantaranya dengan debu. Yang lebih afdal di awal atau di sebelum terakhir. Itu najis mughalladah. Cara pensuciannya dengan 7 kali siraman. Salah satunya dengan debu, dengan tanah. Yang paling afdal di awal dicampur atau di sebelum terakhir. Yang kedua, mutawassitah. Ini najis selain anjing dan babi dan selain kencing anak kecil yang belum minum kecuali susu ibunya. Itu mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mutawassitah terbagi 2, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah yang masih kelihatan warnanya, baunya dan rasanya. Itu namanya najis ainiyah, ada bendanya. Kemudian hukmiyah. Hukmiyah yang sudah hilang kriteria sifat-sifatnya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada warna. Itu namanya hukmiyah. Yang ainiyah harus disiram dengan air sampai bersih, sampai kriterianya harus bersih. Kalau masih ada tersisa darah yang nggak bisa, harus dibantu dengan sabun, sampai nggak bisa hilang sama sekali kecuali dipotong, dibuang. Nah itu ma'dur, itu dimaafkan. Tapi selama masih bisa disikat, selama masih bisa dibersihkan dengan benda-benda yang sekarang, mesti dibersihkan. Biasanya itu darah haid. Darah haid katanya keras dia. Susah untuk dibersihkan. Sulit untuk dibersihkan. Orang dulu nggak ada softtek ya. Pakai celana, pakai bahan menutupnya. Itu darah haid itu sulit untuk dibersihkan. Atau dengan sabun. Sampai dia ta'addar. Ada ta'assar, ada ta'addar. Kalau masih sulit, wajib dibersihkan juga sampai mentok. Mentoknya apa? Gak bisa kecuali dipotong, dihilangin tuh. Darahnya dengan dipotong bahannya. Nah itu ta'addur. Namanya ta'addur. Kalau ta'assur masih harus dibersihkan. Kalau udah ta'addar gak mungkin lagi. Kecuali harus dipotong. Itu bagian kain yang terkena darah itu harus dipotong. Itu dimaafkan. Itu hukum mutawassitah, hukum ainiyah yang kelihatan najisnya. Harus dibuang kotorannya sampai benar-benar hilang warnanya, baunya, rasanya. Kemudian hukmiyah yang tidak ada sifat-sifat tadi, nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, hanya disiram aja. Hanya disiram aja, cukup dengan hanya sekali penyiraman. Hanya dengan sekali penyiraman. Kemudian mukhaffafah, najis yang ringan. Yaitu najis yang 4 kriterianya, syaratnya 4. Baulun, hanya kencing. Sobiyun, anak kecil. 12 sanatain, belum 2 tahun. La yakul ghairu laban ummiha, tidak makan dan minum kecuali air susu ibunya litagaddi, untuk asupannya dia. Kalau ditahnik, kalau dikasih madu, dikasih tamar untuk tahnik dimaafkan. Karena bukan tagaddi. Hanya ikutin sunnahnya Nabi SAW. Maka dimaafkan. Tapi yang buat asupan dia, kayak kemarin bilang Habib Alwi kasih pisang. Kalau dikasih pisang udah nggak dimaafkan lagi dia. Bukan mukhaffafah, sama hukumnya seperti mutawassithah. Nah sekarang bagian ada namanya ihalah, ada namanya izalah. Ini kita selesai itu. Bagian daripada najis dan cara pembersihannya. Kemudian
yang kita masuk di sekarang nih ada ihalah, istihalah, ada namanya izalah. Ada yang namanya menghilangkan najis, ada yang proses dari najis itu menjadi suci. Ada karena proses. Ada proses yang membuat najis menjadi suci. Yang pertama adalah khamr. Idza takhallalat bi nafsiha. Kalau namanya tadi khamr, bir kalau kita bilang. Apa khamr? Minuman keras. Minuman keras yang terbuat dari perasan anggur. Ada dua, ada muhtaramah, ada ghairu muhtaramah. Ada yang muhtaramah yang dihormati kalau niatnya dari awal dia peres itu saripati anggur untuk niatnya bikin cuka. Kalau niatnya bikin cuka muhtaramah, nggak boleh dibuang, nggak boleh diganggu. Ada yang kedua, niatnya memang buat khamr. Nah, itu wajib dibuang, wajib dihancurkan. Wajib dibuang, wajib dihancurkan. Tapi ya kembali kita hukumnya hukum Indonesia. Mereka yang lebih berhak pemerintah kita. Yang sekarang ini proses kalau terjadi khamr dengan sendirinya berubah menjadi dengan sendirinya tanpa dibantu dimasukin tangan seseorang atau ditambahin campuran-campuran, dengan sendirinya itu khamr berubah jadi cuka, hukumnya suci. Atau khamr kita diemin atau berubah jadi cuka tanpa ada bantuan apapun, kecuali katanya dipanaskan, ya, dipindahkan dari terik matahari ke tempat yang adem, hanya gitu doang. Tapi nggak ada benda yang kita tambahkan, nggak ada tangan kita masukin, karena ada sesuatu aja masuk ke dalam khamr itu mempengaruhi, akan memproses dia lebih cepat untuk menjadi cukanya. Tapi ya tetap najis itu cuka kalau ada bantuan barang sesuatu yang masuk ke dalam khamr tersebut. Ini namanya istihalah, proses dari najis ke suci. Wa tadkhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Yang kedua ad-dibagh, kulit yang najis, kulit bangkai binatang. Kita mau sucikan, beda antara kulit dengan rambut. Kalau rambut nggak bisa dibersihin, kulitnya bisa dibersihin. Kulit bangkai kambing, mana bangkai tadi apa? Nggak dipotong dengan pemotongan yang dibenarkan di dalam syariat. Kulit bangkai ini kambing, kita mengambil kulitnya boleh. Tapi apa? Kulitnya doang. Kulitnya itu diproses dengan apa? Dabang. Kalau kita disamak, dibersihin semua bulu-bulunya, semua yang ada lebih di bagian kulit tersebut, darahnya, lemaknya, rambutnya dibersihin, sama sekali nggak ada tersisa sama sekali dengan benda-benda yang merupakan alat samak. Itu orang penyamak itu yang ngerti itu. Ada yang pakai dari kotoran burung, ada yang namanya syab, ada macam-macam alat-alat samak untuk benar-benar membersihkan daripada sisa-sisa yang berada di dalam kulit benda yang najis tadi. Itu namanya istihalah, dari benda najis ke suci dengan apa? Disamak. Yang ketiga, di sini nggak dimasukin. Di sini nggak dimasukin. Wa idza tanajjasa wa kadzalika an-nabid min at-tamri wa jildul maitati idza dubig. Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin. Apabila terkena sesuatu dengan kencing anjing, babi, ludahnya atau kotorannya atau keringatnya atau badannya, wa huwa ratbun, dan benda itu basah, usila sab'an, maka dan dia itu binatang dalam keadaan basah, usila sab'an, dibasuh dengan 7 kali, ihdahunna biturabin, salah satunya dengan debu yang suci atau tanah yang suci. Ini tadi sudah selesai. Wa idza tanajjasa turabu, apabila terkena najis, tanah terkena najis dengan kencing kayak anjing, fayakfi sab'a marratin bil ma'il khalis. Kalau di tanahnya apa? Tinggal tuangin air aja 7 kali. Kan tanah yang kena, nggak usah ditambahin tanah lagi. Emang dia udah ada dasarnya tanah, dikencingin sama anjing, dilewatin sama anjing, basah itu anjing. Apa? Tanahnya apa? Najis. Mesti diapain? Siram aja 7 kali dengan air bersih. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghairal labani nudih. Dan apa? Ini cara najis yang mukhaffafa. Apabila terkena najis dengan kencing anak kecil yang belum makan kecuali susu ibunya, nudih.
hanya dicipratin yang melebihi kadar daripada kencing itu. Cipratin aja, melebihi kadar daripada batas kencingnya. Dilewatin sedikit, namanya mughalabah au mukatsarah, dilebihin dari kadar yang terkena kencing anak kecil tersebut. Wasairun najasat tathuru bil ghusli, dan seluruh najis-najis dibersihkannya dengan dibasuh. Idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Ini ainiyah, apabila hilang daripada warna, bau dan rasanya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluh, dan tidak bermasalah kalau yang tersisa baunya doang. Kalau baunya doang nggak masalah. Aurihuha, atau warnanya doang atau baunya doang. Tapi kalau dua-duanya masalah tadi, harus dibersihkan. Kalau tersisa bau ada, warna ada. Kalau to'am di sendirian aja masih bermasalah. Kalau to'am yang tersisa hanya rasanya ada, oh berarti apa? Masih pekat itu, pasti ada warna, pasti ada baunya. Maka kata ulama, satu aja rasa bermasalah, mesti dibersihkan lagi. Tapi yang tersisa hanya warnanya doang, yang tersisa hanya baunya doang, dimaafkan oleh ulama. Dengan syarat tadi, kalau warna sampai benar-benar kita usahakan hilang, sampai ta'adzar, sampai nggak bisa kecuali dipotong, itu dimaafkan oleh ulama kita. Wala yatul syai'un minal ma'iyat idza tanajjas, tapi barang-barang cairan tidak mungkin dibersihkan, tidak mungkin, walaupun ada pendapat yang ambil uapnya. Kalau dia benda najis, cairan, kencing atau cairan-cairan najis, itu nggak mungkin dibersihkan kalau dia sudah terkena najis lagi. Cairan dimasukin kencing, nggak bisa dibersihin lagi. Yang masalah kalau air terkena najis, mutanajis. Ini cairan, bukan air, cairan, minyak, alkohol, cairan-cairan buat nambahan minyak wangi, barang-barang kimia yang bentuknya cairan. Kalau terkena najis nggak bisa dibersihkan dia. Kalau air masih bisa, makanya sekarang banyak di apartemen atau rumah sakit bekas daripada pembuangan air dengan pembuangan WC kita disuling lagi mereka. Itu apa? Air dengan najis masih bisa dibersihkan, tapi kalau cairan nggak bisa dibersihkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walaupun ada pendapat dari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan masih bisa kalau memang kembali jernih, walaupun cairan. Itu pendapat dari ulama Hadramut, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Walaupun cairan, apabila disaring sampai kembali kepada bentuk aslinya, asalnya bersih, maka dimaafkan juga oleh beliau. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.